Malam itu hujan turun dengan deras. Udara dingin dan angin kencang beberapa kali menerpa jendela hingga bergetar. Bagas dan Gandhi beberapa kali mengintip di jendela kamar saat terdengar bunyi dahan pepohonan lapuk yang patah dan juga bunyi gemuruh, juga kilatan cahaya di langit malam yang gelap. "Kak, jangan lupa baca doa. Ngeri kalau sampai mati lampu," Gandhi memperingatkan Bagas. Dua kakak beradik itu sekarang tampak sangat kompak semenjak bertemu dengan ibu-ibu di musola. Tap! Tiba-tiba lampu mati, bertepatan dengan bunyi gelegar di luar dan kilatan cahaya yang nampak jelas di balik tirai. Seketika itu pula Bagas dan Gandhi berpelukan. Kamar seketika gelap, hanya sesekali terpapar sinar dari kilat yang menyambar-nyambar. Terdengar bunyi dentingan gamelan sayup-sayup. Gandhi dan Bagas saling menatap, seolah mendengar bunyi yang sama. Baca doa, Kak, lirihnya. Bismillah. Suara Bagas bergetar. Belum sempat ia membaca doa, terdengar suara cakaran di kaca jendela kamar. Nafas Bagas langsung memburu, dadanya naik turun. Begitu juga Gandhi, keringat dingin mengucur di antara anak rambutnya. Suara cakaran di luar semakin nyaring berlomba dengan suara dentingan gamelan yang semakin terdengar jelas. Dua anak lelaki itu semakin erat saling memeluk. Mata mereka menutup. Tak ada seorang pun yang berani menoleh ke arah jendela. Dalam ketakutan, Gandhi mulai melantunkan doa. Bagas yang mendengar ikut bersuara. Awalnya hanya lirihan, tapi semakin lama semakin kencang. Shhh. Seperti mendapat tanggapan, terdengar suara seperti desisan di luar. Seketika udara sekitar kamar yang semula dingin menjadi panas. Suara desisan berubah menjadi rintihan saat doa mengalun merdu. "Wah, awas kalian!" Suara ancaman terdengar sayup-sayup dan udara kembali terasa dingin. Suasana hening, hanya terdengar suara hujan lebat yang mengguyur bumi. Sementara di kamar, Ajeng merasa amat gelisah. Mati lampu yang tiba-tiba membuat AC di kamarnya menjadi tak berfungsi. Ia ingin beranjak untuk mencari lilin keluar, tapi gerakannya terhenti saat ia mendengar bunyi ketukan. Awalnya ketukan itu terdengar pelan, tapi lama-kelamaan mulai terdengar kuat dan bersahut-sahutan. Pupilnya membesar. Pandangannya menyisir sekitar kamar mencari sumber suara. Ajeng menarik kakinya. Tubuhnya bergetar karena takut. Gelap, hanya kilatan cahaya dari luar yang masuk di antara ventilasi menjadi sumber cahaya. Bunyi ketukan berhenti, berganti dengan ranjangnya yang tiba-tiba bergoyang. Siapa kalian? Jangan ganggu aku!" teriak Ajeng saat ketakutan kembali menguasai dirinya. Ranjang tiba-tiba berhenti bergoyang. Setengah menangis, Ajeng mencengkram besi ranjang. Takut jika sewaktu-waktu ranjang kembali bergoyang. Mata Ajeng kembali mengedar, menelusuri setiap sudut kamar. Kepalanya bergerak ke kiri dan kanan, waspada jika sewaktu-waktu ada bahaya. Tatapannya lalu tertuju pada lantai tak jauh dari ranjangnya. Ia tertegun melihat ada pergerakan di sana. Matanya fokus menatap. Awalnya hanya terlihat benda hitam menyembul. Lama-kelamaan, benda itu mencuat, bertambah besar, hingga tampaklah sebuah wajah menyeringai dengan mata hitam dan mengucur darah di antara dua sudutnya. Perlahan, seolah naik ke permukaan, tangan-tangannya pun menggapai ke udara. Senyum terkembang di wajah pucatnya, dengan gigi-gigi runcing dan lidah panjang terjuntai. Makhluk bergaun merah, darah, dengan rambut panjang acak-acakan itu terkikik melihat Ajeng yang ketakutan melihatnya. "Terima kasih sudah membangkitkan jiwaku yang selama ini tertidur dengan perbuatan kotormu. Akibat perbuatan tak senonohmu, aku akan mengambil jiwamu dan kau akan menggantikan posisiku."
Dasar wanita bodoh. Tanpa pikir panjang, Ajeng melesat ke arah pintu, berharap bisa keluar dari cengkeraman makhluk mengerikan itu. Makhluk itu terkikik saat Ajeng berusaha keras untuk bisa keluar dari kamar, sedang pintu kamar terkunci. Tolong, tolong, pekik Ajeng. Tangannya berulang kali menekan gagang pintu. Bagas dan Gandhi yang baru saja terlelap seketika terbangun dan segera berlari keluar menuju kamar Ajeng yang terletak di samping kamarnya. Kak Ajeng, teriak Bagas dan Gandhi bersamaan. Ajeng yang saat itu sudah kehabisan tenaga hanya mampu meminta tolong saat tubuhnya menggelosor di lantai. Tubuhnya seketika kaku, sedangkan makhluk itu kini merangkak ke dinding dengan kepala yang berputar 180 derajat. Tubuh Ajeng semakin bergetar. Suaranya tercekat di kerongkongan, menatap nanar sosok mengerikan yang kini berada di langit-langit kamar. Darah berbau anyir berjatuhan dari mata dan mulutnya, berikut dengan belatung-belatung yang keluar dari beberapa koreng menganga di sebagian tubuhnya. Mama, tolong Ajeng, batin Ajeng. Bagas, Gandhi, tolong kakak. Makhluk itu kembali terkekeh. Kali ini hanya kakinya yang menempel di langit-langit kamar, sedang tubuhnya berada di bawah. Bau anyir dan bau bangkai seketika menusuk indera penciuman Ajeng. Tangannya yang putih pucat dengan kuku hitam yang panjang mengulur ke arah wajah Ajeng. Gadis itu hendak menghindar, tapi tubuhnya seolah mati, tak mampu digerakkan. Tap, hanya matanya yang membola saat tangan dingin itu menekan mulutnya, dan mulut Ajeng seketika menganga. Lidah panjang makhluk itu memasuki rongga mulut Ajeng, menelusuri setiap jenggal organ dalam gadis yang saat itu merasakan hal menjijikkan bergerak. Sangat menyiksa dan membuatnya ingin muntah saat itu juga. Makhluk itu menarik kembali lidahnya dan membuat Ajeng terbatu keras hingga mengeluarkan darah segar. Kak Ajeng, buka pintu. Ajeng hanya mampu pasrah. Untuk menjawab teriakan kedua adiknya pun ia tak mampu. Ia berharap mamanya ada di luar sana, tapi tak terdengar sedikit pun suara mama. Kemana dia? Kau hanya bisa pasrah Ajeng, karena kau sekarang milikku. Kau akan merasakan ketakutan dalam hidupmu. Begitu juga pacarmu. Aku akan menikmati darahnya seperti menikmati darahmu saat ini. Lidah panjang itu mencecap darah yang keluar dari mulut Ajeng, sedang belatung berjatuhan di sekitar wajah dan tubuh Ajeng. Gadis itu hanya mampu menangis dalam hati, menyesali perbuatan bodohnya yang membuat makhluk menyeramkan itu bangkit. Di sela tawanya, mata tajam berwarna hitam itu menatap lurus ke arahnya, menekan wajah Ajeng hingga mulutnya kembali menganga. Ia menghirup nafas kehidupan yang kini terhembus dari mulut gadis malang itu. Perlahan tubuh kaku itu mulai melemas. Semua sendi yang awalnya menegang kini melemah. Ajeng merasakan tubuhnya yang perlahan ringan dan melayang, hingga akhirnya ia sadar saat ia memandang tubuhnya sedang menatap kosong makhluk menyeramkan yang juga menatapnya. Lepaskan tubuhku, pekik Ajeng yang membuat makhluk itu menatapnya sangar. Baru saja Ajeng ingin mendekat, ia merasakan kakinya seperti dicengkram. Saat ia menoleh ke arah bawah dari lantai, ternyata banyak tangan menggapai-gapai tubuhnya. Ajeng ingin melepaskan diri dari tangan-tangan pucat berkuku hitam dengan guratan nadi berwarna biru begitu kuat seperti ikatan tali yang sulit dilepas itu. Perlahan tubuh Ajeng ditarik masuk ke dalam lantai marmer. Dingin begitu menusuk tubuhnya hingga terasa beku seketika. Tangisnya pecah, tapi sekuat apapun ia berusaha, hanya kesia-siaan yang ia dapatkan. Gadis itu pasrah saat tubuhnya terjerembab ke dalam ruangan lembab dan remang. Dalam keadaan minim cahaya dan bau darah yang amat menyengat, Ajeng samar-samar melihat seseorang sedang duduk dengan melipat kakinya.
Wanita dengan rambut aut-autan itu terlihat ketakutan dengan rintihan suara ketakutan. Wanita itu terkunci dalam jeruji dan terpenjara. Belum sempat memperhatikan secara detail, tubuh langsing itu tiba-tiba diangkat dengan makhluk berbulu lebat. Ajeng sempat berontak, tapi tenaganya kalah kuat. Ia hanya bisa pasrah saat wajahnya menoleh ke arah makhluk hitam berbulu itu. Seketika ia tercekat. Makhluk berwajah serupa gorila itu punya taring yang panjang dan beraroma ubi bakar. Matanya merah menyorot penuh nafsu. "Malam ini kau akan kunikmati dan kuhujami dengan kepuasan yang tiada henti. Aku sudah jatuh cinta padamu sejak kau masuk ke rumah tua ini. Terima kasih sudah membuka belengguku dan kau saat ini akan jadi budakku." Suaranya menggema menakutkan. Ajeng berontak, tangisnya pecah seketika. Di sela tangisannya terdengar suara raungan dan rintihan kesakitan. Ajeng terhenyak, kepalanya meneleng ke kiri, matanya seketika membola. Di balik jeruji yang tersekat banyak orang dengan kondisi mengenaskan, layaknya penjara makhluk mengerikan. Banyak dari mereka tak utuh tubuhnya, wajah penuh darah, mata tercongkel keluar, kaki penuh belatung, tangan hanya satu, kaki terpotong, usus terburai. Dengan raungan dan tangisan menyayat hati. Bi Jumi, nanar matanya saat melihat di salah satu penjara terduduk orang yang ia kenal. Tatapannya penuh trauma, ketakutan. Wanita parubaya itu seketika berdiri dan menggenggam jeruji saat melihat Ajeng berada di gendongan makhluk berbulu lebat dengan mata merah menyeringai mengerikan. Non Ajeng, Bibi, tolong Ajeng, Bi." Tangis gadis itu kembali pecah saat melihat wanita yang sudah setia menjadi asisten rumah tangganya selama puluhan tahun lamanya, seperti keluarga sendiri. Tangan Bi Jumi berusaha menggapai Ajeng, tapi seketika itu pula entah datang dari mana makhluk bertubuh tinggi seperti tulang berbalut kulit membawa cambuk menarik tubuh Bi Jumi. Clas, clas, mencambuk tubuh Bi Jumi berkali-kali hingga darah segar menetes dari kulitnya yang terluka. Ampun! Suara raungan Bi Jumi seketika mengaung di ruangan lembab dan berlumut. "Bibi, maafin Ajeng." Ajeng yang saat itu dibawa masuk ke suatu ruangan menangis terisak. Sesak dalam dadanya membuat gadis itu susah untuk bernafas. Makhluk berbulu itu melempar Ajeng di atas ranjang besi berkarat yang penuh dengan noda darah. Bau anyir seketika menyeruak, membuat Ajeng terbatuk berkali-kali. Makhluk itu berbalik dan mengunci ruangan gelap yang hanya ada sedikit sinar. Entah sinar apa, tapi Ajeng yakin ia saat ini bukan berada di tempat biasa. Ajeng terduduk, tubuhnya sakit. Ia menarik kakinya dan memeluk dirinya sendiri. Matanya mengedar dan saat ia melihat pada suatu sudut ruangan, dadanya seketika bergemuruh kencang. Seseorang berdiri dengan memakai gaun. Wanita yang semula menatap ke arah lain perlahan menggeser tubuhnya dan mendekati cahaya yang masuk dari sela-sela ventilasi ruangan. Ajeng menelan saliva susah payah saat menatap sosok asing di hadapannya. Tanpa senyum dan tatapan kosong, seolah menyimpan penderitaan yang tak berujung. Wanita berambut pirang bergelombang itu memakai gaun putih yang amat kotor dan banyak bercak darah. Wajah putih pucatnya, meski juga penuh luka, masih menampakkan jejak kecantikan wanita asing pada umumnya, berhidung mancung dan berbibir tipis. Wanita itu hanya berdiri tanpa menyapa dan membalikkan tubuhnya, kembali duduk di depan kaca sembari melantunkan lagu dengan bahasa asing yang tak Ajeng mengerti. "Who are you?" Ajeng berusaha menyapa. Ia yakin wanita itu juga sandera seperti dirinya. Wanita itu tak menjawab. Ia malah mengambil sisir dan menyisir rambutnya. Lantunan nada lagu terdengar menyedihkan dan membuat bulu kuduk berdiri. Ajeng kembali menatap wanita itu dari cermin yang menghadap ke arahnya.
Gerakan menyisirnya yang perlahan lama kelamaan menjadi sangat cepat, disertai tangisan dan teriakan yang menyayat hati. Rambut indah itu mulai rontok hingga menyebabkan kulit kepalanya mengelupas. Ajeng semakin ketakutan. Ia memeluk tubuhnya lebih erat. Tubuhnya gemetar hebat. Darah mulai mengucur dari kepalanya yang terluka. Wanita itu kemudian mencakar wajahnya sendiri dan membuat wajah cantik itu terluka dan berdarah. Mencungkil matanya sendiri dan memasukkan mata itu ke dalam mulutnya, mengunyah hingga terdengar giginya yang beradu. Ajeng histeris ketakutan. Tangisnya pecah menghadapi pemandangan mengerikan yang terhampar di depan matanya. Sedangkan wanita itu terkekeh senang. Ia kemudian berdiri dan melangkah menuju pintu. Sempat menghadap ke arah Ajeng dan memamerkan muka rusak beserta mata bolongnya yang mengeluarkan darah segar. Sebelum ia hilang dan menembus pintu, ia sempat berkata, "Selamat datang di alam ini, pendosa. Kau dan keluargamu serta kekasihmu itu tak akan bisa lepas dari kami." Mama, tolong Ajeng, Ma. Di sisi lain, Gandhi dan Bagas berusaha membuka pintu kamar Ajeng, tapi sayang, tenaga mereka tak sepadan dengan makhluk yang berada di dalam. Apalagi saat suara tangis Ajeng tak lagi terdengar, kedua bocah itu kembali didera rasa khawatir. "Kak Ajeng, Kak!" teriak mereka. "Mama, Mama!" Berulang kali memanggil Mama, tapi dari tadi tak ada sahutan. "Kau panggil Mama, Dek. Kakak usaha buka pintu, cepat!" perintah Bagas. "Kita jangan pisah, Kak. Kita tolong dulu Kak Ajeng, nanti baru temui Mama," sahut Gandhi. "Ayo, Bibi bantu cariin linggis." Tiba-tiba suara Bik Jumi terdengar, membuat Gandhi dan Bagas tersentak kaget. Mereka serentak mencari asal suara. Entah kapan datangnya dan dari mana, Bik Jumi kini berada di belakang mereka. Harapannya kosong dan raut wajahnya datar, membawa lilin sebagai penerangan. Tanpa kata, Bik Jumi memutar tubuhnya dan mulai meniti anak tangga turun. Bagas menarik tangan Gandhi, mengikuti langkah Bik Jumi yang mulai menjauh. "Kak!" Gandhi ragu dan perasaannya tiba-tiba tak enak. "Hush, benar kata Bik Jumi, kita butuh linggis." Langkah Bik Jumi tiba-tiba terhenti di dapur. Gandhi dan Bagas pun menghentikan langkahnya. Jarak mereka cukup jauh, sekitar 15 meteran. Tiba-tiba terdengar suara kikikan dari Bik Jumi yang membuat bulu kuduk Bagas dan Gandhi seketika berdiri. Kepala Bik Jumi tiba-tiba memutar 180 derajat dengan tubuh yang menghadap ke belakang. Lidahnya menjulur hingga lantai dengan tatapan menyeringai tajam. Tubuh dua bocah itu seketika gemetar hebat. Kakak! Bagas yang masih tersadar menarik tangan Gandhi dan berbalik, berlari sekuat tenaga menuju kamar Mama. Dengan nafas terengah, mereka meniti anak tangga. Tapi saat akan sampai, seseorang sudah berdiri dan menyeringai ke arah mereka. "Mau kemana kalian, ah?" Kak Ajeng!" desis Gandhi dan Bagas serentak. Mereka menghentikan langkah sejenak sebelum mendekat. Namun, semakin diperhatikan, Ajeng memperlihatkan gelagat aneh. Bola matanya berputar dengan cepat, tertawa cekikikan. Tangannya melambai menyuruh kedua anak lelaki yang saat itu sudah bergetar ketakutan mendekat. Bagas menarik tangan adiknya mundur dan menjauh. "Berbalik kan, lari kencang. Dia bukan Kak Ajeng," ucap Bagas dengan saudara bergetar. Bagaimana dengan yang lainnya, Kak?" Sedangkan Ajeng perlahan mengawang dan kakinya tak menginjak lantai, terangkat beserta rambutnya yang berkibar. Prang! Kaca di setiap ruangan pecah berkeping-keping, dihantam angin kencang, hingga butiran air hujan masuk dan membasahi lantai. Suasana amat mencekam. Ajeng yang semula hanya mengawang dengan cepat berputar dan kakinya menempel di langit-langit rumah. "Kak Ajeng, sadar Kak!" pekik Gandhi. Ajeng malah tertawa. Wajahnya seketika memucat. Urat-urat biru mencuat di pipinya, beserta matanya yang hitam penuh dengan tatapan tajam. Ia menyeringai, seolah mengejek dua bocah yang saat ini takut dan bimbang. Ingin pergi tapi tak tega meninggalkan kakak perempuan mereka. "Dia bukan lagi kakakmu. Ajeng sudah mati." Bagas dan Gandhi tersentak mendengar suara wanita yang serak dan parau.
Di antara bunyi hujan yang semakin deras dan deru angin kencang, seketika mereka menoleh. Mata kedua bocah itu membola saat melihat Bik Jumi dengan kepala terbalik, kini menempel di dinding dan perlahan merangkak ke langit-langit. Ia berancang-ancang menyerang. Di antara hidup dan mati, berada dalam situasi genting dan terpojok, Bagas hanya mampu menangis. Ia benar-benar frustasi. Berbeda dengan Gandhi, bocah itu malah terlihat komat kamit meski lirih dengan mata tertutup. Bocah sialan. Tubuh Ajeng menempel di langit-langit kamar dan merangkak mendekati Bagas dan juga Gandhi. Begitu juga Bik Jumi. Mereka berhenti tepat di atas kepala dua bocah itu. Tubuh Bagas ketika melemah, luruh, dan terduduk. Tangisnya terdengar semakin kencang. Debaran jantung terdengar semakin kencang, seolah ingin terlontar keluar. Lidah Bik Jumi mulai terulur keluar, menjilati kepala kedua bocah dengan bau bangkai yang amat menyengat. Air liur berupa nanah menetes hingga ke wajah. Ia begitu menikmati, seolah tak sabar untuk meraup kedua kepala dan menelan dengan segera. Kepala kalian pasti sangat lezat. Otak itu akan kusedot. Rasanya pasti amat gurih. Desisnya sembari membuka mulut yang berisi gigi taring dan runcing yang berderet tak beraturan. Bik Jumi berubah layaknya monster yang menakutkan. Matanya melotot hingga nyaris keluar. Menatap dua mangsa yang siap dilahap. Suara lantunan ayat suci Al-Quran lama-kelamaan terdengar, nyaring keluar dari mulut Gandhi. Rasa takut yang ia rasa lenyap berganti dengan rasa percaya diri begitu mendengar suara rintihan dari Ajeng. Begitu juga dengan Bik Jumi. Hentikan, suaramu membuat tubuhku panas, panas, teriak Bik Jumi. Ia menarik lidahnya dan mundur menjauh. Hentikan dek, kakak kesakitan. Suara Ajeng terdengar melemah. Jangan hentikan Gan, jangan terpengaruh ucapan mereka. Aku yakin dia bukan Kak Ajeng ataupun Bik Sumi. Bagas berusaha meyakinkan Gandhi. Saat beberapa saat ia menghentikan lantunan doa yang membuat kedua makhluk itu menjauh. Ini kakak dek, Kak Ajeng. Perlahan Ajeng turun dan wajahnya seketika berubah seperti biasa. Jangan berhenti Gan, jangan percaya padanya. Bagas menggoyang tubuh adiknya dan Gandhi tersentak. Ia menatap ke arah Bagas, memastikan apa yang ia lakukan itu benar. Bagas mengangguk pasti. Lantunan doa kembali terdengar nyaring. Dua makhluk itu kembali berteriak kesakitan, dan detik berikutnya mereka lari tunggang langgang. Entah kemana. Ruangan seketika kembali hening. Tap. Lampu tiba-tiba kembali menyala. Gandhi dan Bagas bernafas lega. Mereka saling berpelukan melepas perasaan takut yang sejak tadi menggerogoti diri. Bagas, Gandhi. Terdengar jelas suara teriakan dari kamar nenek. Itu seperti suara bule Desi. Bagas berikut Gandhi melesat berlari menuju asal suara. Saat melewati kamar Mama, tak terdengar suara apapun. Gandhi berhenti di depan kamar Mama dan mengetuk dengan keras. Tok tok tok. Gandhi, ayo, panggil Bagas. Memberi kode untuk mengikutinya. Gandhi menggeleng. Aku harus memastikan Mama baik-baik saja, sahutnya. Bagas bingung antara mau menolong bulenya atau Mama. Bagas, terdengar suara semakin pelan, disertai isakan. Kakak cek bule, aku akan cek Mama, diri Gandhi. Mama, teriak Gandhi memanggil mamanya. Sedang Bagas juga berlari menuju kamar bule. Saat hendak memegang gagang pintu, Gandhi maupun Bagas sama-sama tersentak. Gagang yang terbuat dari stainless itu terasa panas, bak bara api yang membara. Tangan dua bocah itu langsung melepuh. Au! Serentak dua bocah itu menarik tangannya. Bagas tampak gusar. Ia melihat ke arah Gandhi yang terduduk sembari meniup tangannya. Ia kemudian berlari ke arah Gandhi untuk menolong adiknya itu. Gandhi, apa tanganmu terluka? Tanya Bagas. Gandhi mengangguk dan menatap wajah kakaknya. Matanya berair dan berkaca-kaca. Allah, tolong. Terdengar suara tangisan dari dalam. Suara serak dan bergetar. Mama, susah payah Bagas bangkit dan menggedor pintu. Tok tok tok. Bagas, tolong Mama. Bagas semakin gusar.
Apalagi di saat yang bersamaan suara bule Desi pun terdengar memanggil, "Bagas, tolong bule." Bagas berdiri dengan kepala yang pusing. Rumah yang diinjaknya rasa berputar. Getarannya membuat Bagas terhuyung ke sana dan ke sini. "Bruk, kakak!" Bagas terjatuh dengan kepala yang menghantam lantai marmer di tingkat 2. Ia merasakan sakit yang teramat sangat. Suara tangisan Gandhi adalah suara yang terakhir ia dengar sebelum gelap benar-benar menjemputnya. Di sisi lain, "Gas, Bagas, kamu gak sekolah?" Suara lembut seorang wanita membangunkannya. Mata bocah 15 tahun itu mengerjap. Ia menutup matanya dengan telapak tangan saat sinar matahari yang masuk dari jendela membuat matanya silau. Sentuhan hangat menyentuh keningnya. Panas Gas, libur aja ya." Perlahan Bagas membuka matanya. Seketika bola mata itu membesar. Mama baik-baik aja," ucap Bagas seraya terduduk dan memeluk tubuh wanita yang amat ia sayangi itu. "Kret, kamu ngapain sih kak? Kayak bocil gitu meluk-meluk mama." Bagas langsung melepas pelukannya dan memindai tatapannya, mencari sumber suara yang ternyata Gandhi, adiknya yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Gandhi, kamu baik-baik aja?" Diri Bagas saat melihat adiknya. Bocah itu mengangguk pelan. Bagas terhenyak, matanya bergerak menatap secara bergantian antara mama dan Gandhi yang melihatnya keheranan. Bagas terdiam. Batinnya bertanya-tanya, apa yang ia alami barusan adalah mimpi? Bagas memilih berbaring di kamarnya. Kepalanya terasa amat pusing. Sebelum pergi, mama menyempatkan diri mengompres Bagas yang suhu badannya meningkat. Satu kecupan ia layangkan di kening anak laki-lakinya itu. Saat menuruni anak tangga, mama tak sengaja berpapasan dengan Ajeng. Gadis itu tampak berbeda. Tak biasanya diam dan bersikap cuek pada mamanya. "Jeng?" Ajeng hanya menoleh. Tatapannya kosong. Tak ada sahutan dan detik berikutnya ia melangkah pergi dan memacu motor Scoopy kesayangannya. Mama hanya menatap dengan penuh tanya, namun ia pun akhirnya menuju mobil karena Gandhi sudah menunggunya. Brak! Pintu mobil ditutup cukup keras. Gandhi yang saat itu sedang bermain game menoleh ke arah mamanya. Mama mendesah pelan seraya memijat tengguknya. Ia tampak lelah dan kurang tidur. "Mama sakit?" tanya Gandhi khawatir. Mama menggeleng pelan. "Cuma sedikit pusing karena kurang tidur tadi malam. Mama mimpi buruk," ucap Mama. Gandhi manggut-manggut. "Sama Ma, tadi malam juga mimpi buruk. Mimpi Kajeng minta tolong di kamar," papar Gandhi. "Mama mimpi ada terowongan besar di kamar. Terowongan itu ada apinya besar. Terus kita disedot masuk ke sana," cerita Mama yang membuat Gandhi bergidik ngeri. "Udah yuk sekolah. Mama mau nemenin Bagas di rumah, kasihan dia," ucap Mama seraya memutar kunci mobil. Dan tak lama terdengar bunyi deru mobil. Ia kemudian memutar kendaraan roda 4 itu dan melajukannya dengan kecepatan sedang. Tok tok tok. Bunyi ketukan berkali-kali terdengar nyaring mengusik ketenangan seorang pemuda yang sedang tertidur lelap di kamar kos-kosannya. Pemuda itu menggeliat. Hari ini ia sudah izin masuk siang. Kelelahan karena kemarin bermain bersama kekasihnya yang cantik. Kenangan bersama gadis itu membuatnya susah tertidur karena terbayang bagaimana gadis itu begitu lihai memanjakannya. Pemuda yang tak lain adalah Sadawira itu. Akhirnya terpaksa bangun dan bangkit dari tidurnya karena mendengar ketukan pintu yang semakin kencang. Kriat. Sada terhenyak saat melihat seorang yang kini sudah berada di depan pintu kosnya. Gadis berbaju kaos dan bercelana jeans dengan rambut terurai panjang itu tampak aut-autan. Tatapannya kosong dan tampak sayu. "Sayang, Ajeng, kok mendadak?" Sada tampak kaget. Ia melirik ke kanan dan kiri, takut ada yang melihat. Beruntung hari itu sepi karena semua orang pergi bekerja. Sada langsung menarik tangan Ajeng dan membawanya masuk ke dalam kamar kosnya. Di dalam kamar reaksi Ajeng sangat berlawanan. Ia tersenyum sinis dan matanya menatap tajam ke arah kekasihnya itu.
Tanpa aba-aba, ia mendorong Sada hingga pemuda itu terjengkang di atas kasur kapuknya. Puk! Sada meringis menyentuh kepala belakangnya yang sakit karena terantuk dinding. Bukannya menolong, Ajeng tampak menyeringai. Ia kemudian menarik baju kaosnya dan menariknya ke atas dengan kedua tangan hingga tersisa pakaian dalam berwarna merah. Mahkotanya menyembul indah, membuat mata Sada terbelalak melihat kelakuan Ajeng yang tampak berbeda. Gadis itu berlenggak-lenggok seolah menggoda, menanggalkan satu persatu pakaian yang melekat di tubuhnya. Namun Sada bukannya bahagia. Ia malah menangkap sesuatu yang aneh pada gadisnya. Saat Ajeng mendekat dan menghujaminya dengan ciuman, Sada menolak dengan lembut hingga gadis itu terduduk menghadap ke arahnya. Jangan dilanjutkan. Cukup hari itu. Kamu tahu, aku itu sebenarnya sangat menjagamu. Kemarin adalah kesalahan dan aku menyesali itu. Sada mencoba menyadarkan Ajeng. Ia meraih selimut dan menutup tubuh gadis itu yang polos. Ya, sadar. Perbuatannya salah. Dan ia berjanji untuk membayarnya dengan segera menikahi Ajeng. Namun di luar pikiran Sada, gadis itu kembali mendorongnya hingga membuat Sada terlentang. Ia duduk di atas dadanya dan mencengkram kedua tangan Sada dengan tangannya. Sada berontak, tapi tenaga Ajeng begitu luar biasa hingga Sada terkunci dan tak mampu bergerak sama sekali. Kau kira bisa lepas begitu saja? Kau bodoh. Aku sengaja ingin memberimu kenikmatan sebelum kau mati di tanganku. Sada merinding hebat mendengar suara gadis yang ia cintai terdengar berbeda. Suaranya parau, serak dengan logat berbeda. Cara bicaranya seperti orang Belanda pada zaman kompeni kolonial. Kau sebenarnya siapa? Desis Sada ketakutan. Matanya menatap takut wajah Ajeng yang berubah sangat menakutkan. Wajahnya terlihat keriput dan pucat. Urat nadi berwarna biru terukir di setiap sudut mukanya dengan lingkaran hitam di mata. Gadis itu mendengus kesal. Ia mengendus-endus tubuh Sada dan mendongak seraya menghirup udara seolah menikmati sesuatu. Darahmu sepertinya amat nikmat. Wajahmu juga tampan, pemuda. Kau akan menjadi pelabuhan nafsuku yang tepat. Aku suka. Apa maksudmu? Lepaskan aku. Sada kembali berontak. Gadis itu kembali terkekeh. Ia mengangkat satu tangannya dan Sada menjauhkan wajah gadis itu yang kini hendak mendekat. Lidahnya menjulur panjang dan menjilati leher Sada. Ajeng, kau bukan Ajeng. Siapa kamu? Sada masih berjuang untuk keselamatan dirinya. Ajeng mengangkat salah satu tangannya. Perlahan kuku-kuku tajam berwarna hitam keluar dari ujung jari-jarinya. Sembari terkekeh, ia mengarahkan tangannya ke arah salah satu bahu Sada dan jangan! Seret! Sada terjerit menahan sakit saat luka goresan yang cukup dalam menganga di dadanya. Makhluk itu menunduk dan menjilati darah yang mengucur cukup deras. Di antara ketakutan dan rasa sakitnya, Sada berjuang sekuat tenaga. Ia bergerak cepat saat makhluk menyerupai Ajeng itu sedang menikmati darahnya. Makhluk itu terlempar cukup jauh. Ia mendesis dan merangkak naik ke dinding. Sada, waspada! Ia melesat cepat menuju pintu dan beruntung baginya karena makhluk itu tak lagi mengejarnya. Susah payah dan terhuyung berlari secepat mungkin menjauh dari kamarnya. Sembari memegang dadanya yang masih mengucurkan darah segar, Sada berteriak minta tolong. Teriakannya membuat semua orang yang mendengar berkerumun mendekatinya. Sada akhirnya ambruk tepat di halaman parkir kos-kosan dan membuat heboh warga sekitar. Beberapa orang yang kebetulan lewat segera memberi bantuan karena saat ambruk, Sada langsung tak sadarkan diri, sedangkan Ajeng menyeringai di dalam kamar. Ia turun perlahan dan menjilati sisa darah yang menempel di tangannya. Gadis itu memakai satu persatu pakaiannya dan dengan santai pergi dari kamar pacarnya. Ia sengaja merayap dari balkon dan menempel di dinding untuk menghindari warga yang mungkin mencari penyebab terlukanya Sada. Benar saja, setelah Sada dibawa ke rumah sakit,
beberapa orang berlarian ke arah kamarnya untuk mencari petunjuk penyebab terlukanya pemuda tampan itu. Mereka tercengang saat melihat kamar yang terbuka. Tak ada seorang pun di sana, hanya bekas darah yang mengecer di lantai. Sedangkan Ajeng dengan santainya menaiki motornya dan pergi begitu saja, tanpa ada yang mencurigainya, karena Ajeng datang dari arah berbeda. Gadis itu tersenyum puas. Jika nanti Sada mati, sudah pasti akan jadi pemuas nafsunya. Sada akan menyusul jiwa Ajeng yang kini juga tersiksa di alam lain berkat perbuatan mereka sendiri. Di sisi lain, suara pintu membuat Ajeng terjingkat. Gadis itu menatap awas pintu yang terbuka. Wajah nenek-nenek yang berbaju kemben dan kain jarik yang lusuh. Tubuhnya amat kurus, berbalut kulit dan tulang. Matanya sayu dan jalannya terpincang. Ajeng yang saat itu duduk di atas ranjang, beringsut menjauh saat sosok itu menyerahkan nampan yang berisi mie dan juga segelas teh. Meski remang, Ajeng bisa melihat sekitar berkat sinar yang masuk di antara ventilasi ruangan. "Makanlah, atau kau akan mati sia-sia," desisnya dengan suara parau. Ajeng bergidik ngeri. Nek, di mana kita?" ucap Ajeng lirih. Nenek yang hendak berbalik mendadak menghentikan langkahnya. "Yang jelas kita bukan di dunia, dan jangan harap bisa kabur, karena kita akan abadi di sini." Nenek itu kembali melangkah menjauh. "Nenek!" Brak! Pintu ditutup keras. Ajeng terdiam. Benarkah ia tak berada di dunia? Jika benar, kenapa ia masih merasakan lapar seperti saat di dunia? Bukankah orang yang sudah meninggal tak punya rasa? Itu yang ia dengar dari orang-orang. Ajeng menoleh ke nakas di sebelahnya. Perutnya lapar. Ia kemudian meraih mie dan teh yang nampaknya lezat. Saat ia akan menyendok, entah kenapa batinnya menolak dan teringat membaca doa. Bismillah. Belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, matanya menangkap sesuatu yang aneh dari mie di piring. Bergerak-gerak pelan. Ajeng mengangkat piring mie dan matanya seketika membesar. Jelas tadi yang ia lihat adalah mie, tapi kenapa sekarang berbeda? Makhluk lunak dan licin itu meliuk-liuk di atas piring yang seketika membuat Ajeng histeris dan melempar piring seketika. Prang! Ia tak bisa membayangkan jika cacing berukuran besar itu masuk ke perutnya dan bergerak di dalam mulutnya. Gadis itu muntah seketika. Bertepatan dengan itu, pintu didobrak dan masuklah sosok berbulu yang menyeringai padanya. Makhluk itu mendekat dan nampak amat bernafsu melihat Ajeng. Rrrr. Ia menggeram, membuat Ajeng semakin takut. Gadis itu hendak menghindar, tapi makhluk itu ternyata lebih gesit darinya. Ia menarik kaki Ajeng dan mengunci dua tangannya, hingga gadis itu tak mampu menghindar. "Lepaskan!" pekiknya. "Kau akan melayaniku, gadis bodoh. Lepasin!" Ajeng kembali berontak. "Kenapa? Kau sudah membuat rumah kami kotor. Sama seperti orang sebelum kau yang suka berselingkuh, hingga anak dan istrinya jadi korban," ujarnya yang membuat Ajeng terpaku. "Kau sekarang harus membayar semua perbuatan menjijikanmu itu dan menjadi bagian dari kami," desisnya. "Atau kalau tidak, semua anggota keluargamu harus menanggungnya." "Jangan, kalau aku yang bersalah, kenapa Bik Jumi juga ada di sini?" Makhluk itu tertawa. Mata merahnya lalu menyorot tajam ke arah Ajeng. "Itu karena dia membuang air panas sembarangan dan mengenai kaki salah satu anakku." Pada saat itu ekor mata Ajeng menangkap pergerakan bayangan yang semakin lama semakin jelas. Wanita Belanda itu menatap dengan tatapan kosong di sudut ruangan. "Tolong aku mohon." Ajeng mengiba. Namun wanita itu tak bergeming dan hanya menatap tanpa bergerak. "Noni itu tak akan bisa membantu. Itu tawanan sama sepertimu." Hahaha. Tawa makhluk berbulu itu menggelegar. Saat Ajeng berontak, tubuhnya dihentak hingga membuat gadis itu susah bernapas. Makhluk berbulu itu menindih dan tanpa ampun menghujam tubuh Ajeng hingga gadis itu menggelepar
dengan darah mengucur deras di antara dua pahanya. Setelah puas, makhluk itu pergi begitu saja meninggalkan Ajeng yang merintih dan menangis sendirian. "Kamu orang tak sendiri, bertahanlah, kamu masih bisa kembali ke duniamu." Dalam ketidakberdayaan, Ajeng mendengar suara yang berasal dari wanita Belanda tadi. Ajeng beringisut dan menarik kakinya dan perlahan duduk. Tangannya menyentuh paha yang berlumuran darah. Apa maksudmu, Noni? Kenapa kau tadi hendak menolongku?" Ajeng menekan nada suaranya, kesal. "Bagaimana aku bisa menolongmu? Jika aku berani mendekatimu, aku yang akan menjadi pemuas nafsu makhluk mengerikan itu. Kau tahu, sebelum adanya kau, aku yang selalu tersiksa berpuluh tahun lamanya." Wanita itu menangis histeris, membuat Ajeng yang tadi dalam keadaan marah berubah dalam sekejap. Meski terasa nyeri di area kewanitaannya, gadis itu beringisut ke ujung ranjang dan melangkah tertatih menuju Noni Belanda yang menangis histeris. Ia menyentuh tubuh yang dibalut pakaian lusuh itu dengan pelan. Aku minta maaf. Sudikah kamu bercerita padaku apa yang sebenarnya terjadi? Setidaknya aku bisa sedikit terhibur dengar ceritamu," ucap Ajeng berusaha menenangkan si Noni. Noni itu lalu mengusap air matanya dan melangkah ke ranjang. Ia duduk di pinggir ranjang, berikut Ajeng di sampingnya. "Semua berawal dari Papi. Ia dulu adalah mandor yang sangat kejam. Aku sudah berusaha untuk menasehatinya. Semua buruh yang bekerja padanya banyak yang kelaparan. Jika mereka berontak, para algojo siap menyiksa. Ruangan ini adalah ruangan bawah tanah, tempat penyiksaan dan pembunuhan para pekerja." Noni itu dengan lugas menjelaskan. "Lantas bagaimana dengan kamu? Kenapa ikut terkurung di sini?" ucap Ajeng menyelidik. "Inilah yang terjadi pada kami akhirnya. Beruntung Mami bisa diselamatkan dan kini tak tahu kemana. Aku dan adikku tewas dibantai. Begitu juga Papi oleh seorang wanita yang punya ilmu gaib bernama Nyai Purwasi. Dialah yang kini menjadi penguasa tempat ini." Nyai Purwasi? "Iya, dan kini dia yang menguasai tubuhmu. Selama kau masih hidup, kau masih bisa kembali ke tubuhmu. Makanya mereka tak menyiksamu secara brutal seperti diriku. Karena apa yang terjadi padamu, itu juga yang dirasa makhluk itu." Ajeng tertunduk. Ia menghela nafas dalam, membuang sesak yang selama ini menekan dadanya. "Apa semua ini karena perbuatanku dengan Mas Sada hingga ia mengganggu kami?" desis Ajeng sembari menahan nyeri di selangkangannya. "Sebenarnya ucapan mereka saja. Mereka haus darah, dan mungkin perbuatanmu itu hanya salah satu pencetus saja." Noni menatap Ajeng dan menepuk pelan bahunya. Ajeng mengangkat wajahnya dan menatap sendu wanita berparas cantik yang penuh dengan luka itu. "Terima kasih sudah mau berbagi cerita. Aku Ajeng. Senang kau bisa berbahasa sama sepertiku. Tak bisa dibayangkan jika kau memakai bahasamu. Aku tak akan bisa mengerti." Ajeng mengulas senyum getir. "Iya, karena aku berteman dengan wanita pribumi. Aku dan dia sangat akrab. Orangnya sangat baik. Tapi sayang, kami harus terpisah karena aku tewas. Aku turut prihatin dan kita sekarang sama-sama terjebak di sini," ucap Ajeng dengan suara bergetar. "Tak ada yang bisa kita lakukan. Saranku, jangan kau makan apapun yang mereka berikan. Itu akan membuat tubuhmu mati perlahan dan kau akan kekal di sini. Kau harapan kami satu-satunya. Tolong bebaskan kami. Kuburkan kami semua secara layak jika nanti kau bisa kembali ke tubuhmu." "Tapi Noni, bukankah Nyai bisa saja membunuhku? Kenapa tak ia lakukan?" "Karena..." Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Kak Dewi Jambi RD Lestari. Dan tentunya makasih banget buat teman-teman yang udah menyimak kisah ini di sini ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.